Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Putra Rian Pratama dengan NIM 2022196. Selamat malam para pecinta ilmu hukum dan penegak keadilan. Selamat datang di video edukasi mendalam ini bertajuk Transformasi Fondasional, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bisa disebut juga kalau sekarang itu KUHP Nasional. Hari ini kita akan menyelami secara komprehensif pergeseran epistemologis dan ontologis dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menandai epilog dramatik bagi Wetboek van Travers for Netherlands. Era kolonial sejak 1118 disahkan pada 2 Januari 2023 dengan penangguhan berlaku hingga 2026. KUHP nasional ini merevolusi paradigma dan retributif yang obsesif pada pembalasan dan dehumanisasi menuju restoratif korektif yang holistik, mengintegritaskan pencegahan primer, sekunder, rehabilitasi transformasional, dan reintegrasi sosial inklusif. Narasi ini dirancang dengan timing presisi, visualisasi timeline historis KUHP, infografis Pancasila sebagai eksis mundi, animasi dialektika paradigma lama sampai baru, serta studi kasus hiperrealistik untuk imersi maksimal. Mari kita dekode bagaimana KUHP ini mewujudkan keadilan distributif substantif berbasis kultum hukum Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan pemidanaan. Fondasi filosofis multifaset Pasal 51 KUHP 2023 membentuk tetradimetri tujuan pemidanaan yang sinergis merepresentasikan sintesis utilitarian restorationis Gustav Radbruch dan Howard Yeager. Pilar preventif atau dimensi umum sampai khusus, penegakan norma hukum sebagai benteng pertahanan masyarakat mempengaruhi perilaku kolektif melalui efek jera moral atau juga bisa disebut general prevention ala Johannes Andeanes, memperkuat inhibisi internal norma sampai etik, dan mendorong habitus kepatuhan hukum ini bukan sekedar deterrence represif, melainkan proteksi proaktif terhadap onreh in pontia. Pilar korektif rehabilitatif, pembinaan individualisasi terpidana melalui mentoring psikososial, vokasional, dan spiritual. Untuk metaforsis dari pelanggar menjadi kontributor masyarakat yang otentik, sinkron dengan double track system atau juga disebut punishment dan treatment. Ini mengatasi akar etiologi kriminalitas seperti anomia Durkheimian, mengurangi residivisme via resosialisasi fungsional. Pilar kedua yaitu pilar restoratif resolusi konfliktual holistik.
Restorasi HAM Circle atau pelaku korban dan komunitas memulihkan ekuilibrium sosial untuk rasa aman, ontologis, dan harmoni kolektif. Terinspirasi Braithwaite Reintegrative Shaming. Ini prioritas pemulihan relasional atas retribusi yang aktif. Yang pilar ketiga atau pilar terakhir yaitu pilar edukatif sosialisasi. Internalisasi penyesalan katarik dan katarsis rasa bersalah, membebaskan terpidana dari beban psikogenik untuk transformasi etis sampai edukasi moral yang mendalam, bukan sekedar sanksi eksternal. Menurut pasal 52, imperatif humanis dekolonisasi menegaskan pemidanaan sebagai instrumen dignitas preserving. Anti-dehumanisasi berakar sila Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan adil yang beradab. Dan sila yang kelima, keadilan sosial. Kontras KUHP kolonial prison sentris yang memicu overcrowding kronis lapas sampai 200 kapasitas. Ini capai social defense atau perlindungan masyarakat dan social welfare, kesejahteraan inklusif. Visual piramid 4 pilar dengan kasus korupsi triliun merugikan negara dan pencurian semangka, disparitas selama animasi before after overcrowding. Restributif ke restoratif utilitarian. Deskonstruksi retributif backward looking. KUHP lama obsesif pembalasan proporsional. Offense oriented picu siklus dan biaya fiskal eksorbitan. KUHP yang baru forward looking reintegratif pasal 54 sinkron UU Pemasyarakatan tahun nomor 22 tahun 2022. Lapas sebagai ekosistem pembinaan, pelayanan, pengawasan, bukan penjara. Inovasi sanksi non kustodial. Pidana kerja pasal 85 untuk delik 5 tahun penjara. Kontribusi komunal di bawah supervisi jaksa atau Bapas, efek perbaikan diri dan manfaat publik. Pidana pengawasan probation analog, kewajiban rehabilitatif kompensatif dalam komunitas mirip model Belanda. Kalau dengan bahasa Inggris, effectiveness residivisme rendah, antara 20 sampai 30%. Untuk reformasi denda kategorikal pasal 79 sampai 82, indeksasi inflasi substitusi pengawasan kerja sosial jika default, proporsionalitas kontekstual. Asas ultimum remedium, penjara sebagai ultima ratio. Kurangi overcrowding 50% potensial, diskresi yudisial ekspansif. Cegah disparitas visual forward, sanksi alternatif versus lama. Untuk pedoman umum, hakim mempertimbangkan faktor mitigasi agravasi, motif dampak sosial, ekonomi,
Potential living law. Pasal 2 utamakan keadilan substantif atas kepastian formal. Pasal 12 konsep KUHP cegah sentencing disparity via parameter objektif. Pedoman khusus seleksi jenis pidana per gravitas delik ringan, kerja sosial berat, pengawasan ataupun penjara. Pedoman ancaman minimum khusus delik extraordinary, korupsi, terorisme untuk general deterrence. Mekanisme pengendalian lanjutan, judicial pardon pasal 55 ayat 2, absolusi meski terbukti demi kemanusiaan, keadilan. Modifikasi sanksi pasal 57, pencabutan residu atau ekuivalensi jenis pidana. Elasticity sentencing dan double track, fleksibilitas rasional, dan punishment treatment paralel. Sentencing guinilisme, urgent matrix objektif, skala kesalahan HAM severity, restorasi upaya, pengakuan living law, dekolinisasi pluralis tapi paradok legal versus adat variatif. Untuk dimensi tersendiri antara perbandingan KUHP kolonial dan KUHP nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Untuk orientasi KUHP kolonial yaitu pembalasan atau backward. Untuk yang sekarang KUHP baru, KUHP kita yaitu tentang pemulihan atau forward. Untuk sanksi sendiri KUHP kolonial itu masih penjara eksklusif. Untuk yang sekarang yaitu non kustodial atau kerja sosial dan pengawasan. Untuk pedoman tersendiri KUHP kolonial yaitu kaku atau legalisme. Untuk yang sekarang itu individualisasi sih, elastis. Jadi untuk etika dehumanisasi dignitas humanis pasal 52. Untuk dampak sistemik KUHP lama itu overcrowding, residivisme. Kalau yang sekarang reintegrasi, efisiensi. Visual, matriks pedoman, simulasi putusan hakim. Manfaat teologis, legitimasi sistematik, efikasi, reintegrasi, fiskal, efisien, harmonis sosial, Pancasila kendala, disparate judicial. Kewenangan Polri, Kejak pasal 132, regulasi turunan vakum, kultur legal, represif aparat. Jadi KUHP 2023 itu bukan sekedar rekodifikasi, melainkan manifesto hukum pidana Indonesia, preventif, humanis, restoratif, wujud rekodifikasi, demokratisasi, konsolidasi, adaptasi, unduh. Jadi untuk lebih singkatnya, tujuan pemidanaan dalam KUHP 2003 itu dirumuskan pada pasal 51 secara multifaset, mencakup
pencegahan tindak pidana melalui penegakan norma hukum untuk perlindungan masyarakat atau preventif, pembinaan dan pembimbingan terpidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, korektif atau rehabilitatif, penyesalan konflik, serta pemulihan keseimbangan sosial untuk rasa aman dan damai, yaitu restoratif, serta penumbuhan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana, atau edukatif, atau juga bisa disebut resosialisasi. Yang pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, menjadikannya humanis dan beradab. Dengan pergeseran dari retributif ke restoratif, paradigma ini selaras dengan nilai Pancasila, fokus pada reintegrasi sosial dan mengurangi overcrowding lapas melalui sanksi non-kustodial. Untuk pedoman pemidanaan tersendiri, kalau lebih singkatnya, pedoman pemidanaan diperlukan untuk mencegah disparitas akibat diskresi hakim yang lebih luas. Dalam KUHP 2023 dengan Mahkamah Agung disarankan menyusun sentencing guidelines nasional yang membuat parameter objektif seperti tingkat kesalahan, dampak sosial, dan upaya pemulihan. Implementasi mencakup diferensiasi sanksi seperti pidana kerja sosial, pasal 85 untuk pidana di bawah 5 tahun penjara, dan pidana pengawasan yang dikelola oleh Bapas dan jaksa untuk mendukung ultimum remedium serta sinkronisasi dengan UU Pemasyarakatan. Dan lagi untuk reformasi pidana denda pasal 79-82 memungkinkan penyesuaian berkala dan bergantian dengan pengawasan kerja atau sosial jika tidak dibayar, menekankan proporsionalitas individual. Kalau untuk tujuan pemidanaan, tujuan itu untuk menekankan pencegahan khusus pada pelaku agar tidak mengulangi, dan umum atau pada masyarakat agar patuh hukum dengan pengaruh moral dan kebiasaan taat hukum selaras dengan kultur hukum Indonesia yang berbasis Pancasila untuk keadilan sosial. Paradigma ini menggeser dari retributif atau pembalasan ke restoratif utilitarian, menghindari hukum represif kolonial dan mendukung individualisasi pidana demi social defense dan welfare. Untuk pedoman pemidanaan saya tambahi, yaitu di pasal 53 yang pada intinya hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang berarti itu wajib menegakkan hukum itu penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri yaitu kan tertulis. Berarti kalau tertulis itu kepastian hukum. Ada lagi pasal 5